Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Semua sehat-sehat ya? Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Ya anak-anak, untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Berkati kami Tuhan, kami akan mendengarkan, memuji nama-Mu. Berkati supaya kami dapat mengikuti renungan pagi ini dengan baik. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ada sukacita hari ini? Amin. Semua bersukacita ya hari ini. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Bersukacita ya hari ini, kita harus semangat menjalani hari-hari kita. Nah anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat sebuah lagu, firman Tuhan ku dengar. Subur berbuah lebat.
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu, ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, di saat pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 10 ayat 19. Ya, anak-anak bisa membuka Alkitab di rumah dari 1 Samuel 10 ayat 19. Nah, Bu Intan akan bacakan ya dari 1 Samuel 10 ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allah-Mu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, "Tidak, angkatlah seorang raja atas kami." Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi anak-anak. Ya, jadi pada suatu hari di dalam kelas itu terjadi keributan. Nah, antara Tanti dan Widya. Jadi ada dua orang sahabat bernama Tanti dan Widya. Nah, Tanti ini berkata buruk ya kepada si Widya. Ya, pada saat itu mereka itu sedang repot, sedang membersihkan kelas begitu. Nah, kemudian si Widya ini ingin membantu Tanti. Ya, ingin membantu Tanti. Tetapi tanggapan Tanti itu malah jelek sama dia, ya. Jadinya dengan si Widya ini malah dia berkata buruk. Apaan sih kamu itu malah gangguin aku? Sana minggir. Ya, jadi si Tanti itu malah marah-marah sama si Widya. Nah, si Widya ini berkata, "Loh, Tanti, aku kan hanya ingin membantumu. Maaf kalau aku mengganggumu. Ya, tetapi niatku itu untuk membantumu." Tetapi si Tanti malah bilang begini, "Gak usah, ya aku gak mau dibantuin sama kamu." Nah, kemudian si Tanti ini meninggalkan Widya. Nah, ternyata si Tanti ini ada rasa iri, ya, iri hati kepada si Widya. Ya, karena si Widya ini lebih banyak temennya, ya, lebih banyak temennya daripada si Tanti. Ya, si Tanti ini temennya cuma sedikit. Ya, karena sikapnya Tanti tadi, ya, Tanti yang suka marah-marah, Tanti yang sombong, begitu, jadi dia dijauhi oleh teman-temannya. Nah, si Widya ini orangnya baik hati, ya, rendah hati, jadi dia lebih banyak temannya. Dan ini yang menyebabkan si Tanti ini iri kepada si Widya. Nah, anak-anak, seperti dalam cerita di Alkitab, ya, Samuel itu mengingatkan bangsa Israel. Yang bangsa Israel ini pada suatu hari dia meminta kepada Tuhan, ya, untuk diberikan seorang manusia, ya, untuk diangkat menjadi raja atas mereka. Nah, Samuel ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa tindakannya itu yang dimaksud dengan penolakan kepada Tuhan, ya, sama saja dia menolak Tuhan untuk menjadi pemimpinnya begitu. Nah, tetapi bangsa Israel ini tetap kekeh, ya. Bangsa Israel ini tetap minta, ya, "Tuhan, ya, aku mau ada seorang manusia yang menjadi raja, jadi menjadi pemimpin mereka." Nah, padahal di situ, ya, menurut Samuel itu tindakan yang salah. Nah, Samuel itu mengingatkan mereka begitu. Nah, padahal, ya, Tuhan Yesus itu setiap hari itu menolong mereka. Ya, meskipun begitu, Tuhan Yesus itu tidak Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun tindakan bangsa Israel begitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengizinkan bangsa Israel memiliki seorang raja. Ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari seringkali ketika kita berbuat baik, ya, kepada seseorang, kepada orang lain, ya, mungkin terkadang niat baik kita itu tidak
selalu diterima dengan baik juga. Seperti ceritanya siapa tadi? Tanti dan Widya. Ya. Jadi si Widya tadi kan dia mau niatnya baik kan untuk menolong si Tanti. Tetapi Tantinya tidak menerima dengan baik. Nah, di kehidupan kita sehari-hari seringkali mungkin anak-anak pernah ya begitu ya. Jadi ketika misalnya menolong teman, niatnya kalian itu baik, tetapi mungkin teman kalian menanggapinya itu tidak baik. Ngapain sih kok bantu-bantu? Ngapain sih deket-deket sama aku? Nah, padahal niat kita baik, ya. Tetapi anak-anak, di samping itu semua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, walaupun terkadang niat baik kita tidak diterima dengan baik juga oleh orang lain. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ya anak-anak mengajarkan kita untuk tetap dan selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Begitu ya anak-anak, jadi ingat sekali lagi, tetap berbuat baik dimanapun kalian berada. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, mengajarkan kami, untuk kami tetap terus berbuat baik Tuhan, walaupun terkadang niat baik kami tidak diterima dengan baik juga oleh orang lain. Tetapi ajari kami Tuhan, untuk kami selalu dapat mengasihi, selalu dapat terus berbuat baik kepada orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang saat ini kami masih belajar di rumah, berikan kami semangat dalam belajar. Tuhan jaga dan lindungi sertai kami selalu ya Bapa. Berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi sertai kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menutup renungan kita pada pagi ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Hati-hati gunakan tanganku ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Bruk bruk bruk. Hati-hati gunakan kakimu. Bruk bruk bruk. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Bruk bruk bruk. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, anak-anak, hati-hati ya. Kita menggunakan tangan, kaki, mulut, dan semua anggota tubuh kita hanya untuk kebaikan. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat, Tuhan memberkati.